Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dan selalu menyerahkan diri kepada Allah. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan mendapat berkah dari guru, syafaat dari Nabi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas akhlak terpuji kepada diri sendiri. Insyaallah mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri, di antaranya akan kita bahas pertama berilmu, kerja keras, kreatif dan produktif. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan materi pembelajaran, diharapkan peserta didik anak-anak semua dapat satu, menghayati dan meyakini kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu. Kedua, mengamalkan perilaku menuntut ilmu. Ketiga, menganalisis pengertian contoh dan dampak positif menuntut ilmu. Dan terakhir, mengkomunikasikan contoh penerapan perilaku menuntut ilmu. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita jelaskan peta konsep tentang berilmu. InsyaAllah kita bahasakan nanti pengertian. Yang kedua, pentingnya berilmu, dalil, manfaat dan ciri-ciri orang berilmu. Kita lihat satu persatu Anda, apa sih pengertian dari ilmu? Ilmu berarti pengetahuan. Seseorang dikatakan berilmu apabila memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan dari ilmu itu jahlun, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Kemudian kita lihat dengan ilmu yang dimiliki, dia bisa mengerjakan sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita lihat selanjutnya, pentingnya ilmu bagi kehidupan. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat pun wajib baginya mempunyai ilmu. Nah, Ananda, untuk mencapai kebahagiaan, syarat utama adalah memiliki ilmu. Kenapa? Dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa menjalani hidup dan kehidupan ini tanpa banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kemudian juga kebahagiaan di akhirat, dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mengamalkan ajaran agama dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahan ibadah yang kita lakukan. Kemudian kita lihat pentingnya ilmu bagi kehidupan juga agar mampu bersaing seiring perkembangan zaman sebagai bekal dalam kehidupan. Kenapa? Kita lihat persoalan hidup
yang dihadapi manusia semakin banyak dan sulit. Tanpa bekal ilmu yang memadai, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya kita berusaha mendapatkan ilmu dengan terus belajar dan belajar. Sehingga kita punya konsep, kita belajar datang ke sekolah atau ke majelis-majelis ilmu, tujuannya untuk belajar dan pulangnya pintar. Kemudian kita lihat dalil tentang berilmu. Itu dalam firman Allah surat Al-Alaq. Bagaimana Anda ketahui surat Al-Alaq ini adalah ayat yang pertama sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sini jelas ayat ini secara tegas menyuruh kita untuk membaca atau belajar. Dengan kita banyak membaca, insya Allah kita banyak tahu. Itulah ilmu. Apa yang kita baca Ananda tentang ayat-ayat Allah? Yang pertama ayat kauliyah, ayat yang terucap oleh Allah sebagai tanda kebesaran Allah, yaitu firman atau Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan juga ayat kauniyah, ayat yang tercipta oleh Allah, yaitu alam semesta. Kita harus tahu alam yang diciptakan oleh Allah merupakan ayat kebesaran Allah, dan kita ketahui melalui ilmu-ilmu dunia seperti ilmu fisika, biologi, sehingga kita tidak tertinggal ataupun tertindas dari orang-orang kafir, karena selama ini mungkin itu kelemahannya. Kemudian kita lihat manfaat ilmu, memperoleh kepuasan batin. Kemudian dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Yang keempat, terangkatnya derajat. Kemudian yang kelima, dapat membantu orang lain dalam memecahkan masalah. Kenapa kita yang berilmu manfaatnya memperoleh kepuasan batin? Karena di segi persoalan-persoalan kita hadapi bisa kita selesaikan dengan ilmu yang kita miliki. Artinya setiap persoalan dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa mencari solusinya. Setelah solusinya kita dapatkan, persoalan kita selesaikan dengan ilmu kita miliki, batin kita merasa puas. Dan juga di segi akhirat, dengan ilmu yang kita miliki, ibadah yang kita lakukan bisa mencapai keabsahan dan kita amalkan sehingga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Dengan ilmu yang kita miliki akan mempermudah kita untuk mendapatkan usaha dan juga dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Kemudian ciri-ciri orang berilmu itu, pertama memiliki semangat untuk menguasai ilmu. Yang kedua, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang ketiga,
berani berkorban baik tenaga maupun biaya untuk menuntut ilmu. Kemudian gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Demikian ananda sedikit penjelasan materi, dan insya Allah akan kita bahas dalam materi-materi berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.